Halo semua, perkenalkan nama saya Clarissa Maramis dengan NIM 230211060024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum multimedia modul 3 dengan topik HTML dan Bootstrap. Nah, di sini untuk tugasnya sendiri itu kita diminta untuk membuat dari percobaan. Di sini ada percobaan praktikum. Setelah itu kita diminta untuk membuat tugasnya, yaitu pada percobaan sebelumnya kita akan menambahkan footer yang berisi nama dan NIM, kemudian membuat sebuah akun hosting dan mengupload hasil prosedur percobaan praktikum modul 2 ke dalam hosting. Nah, di sini saya langsung saja membuka praktikum modul 2 yang sudah saya tambahkan juga dengan section form untuk percobaan yang ada pada modul 3. Nah, pada tugas modul 2 kan saya awalnya membuat sebuah website yang menampilkan berbagai elemen multimedia HTML5 seperti audio, video, YouTube, dan juga API. Nah, di sini ada HTML5 untuk audionya. Di sini kita bisa putar juga. Ini berhasil, kemudian juga ada HTML5 video dengan kontrol standar, kemudian ada video dengan kontrol JavaScript. Setelah itu ada juga YouTube videos. Nah, di sini itu kita belum bisa melihat YouTube videonya karena kita belum hosting. Nah, kemudian ada juga HTML Geolocation API, HTML drag dan drop API. Nah, di sini saya sudah menambahkan formulir dengan Bootstrap. Nah, ini merupakan coding yang sudah saya buat.
yaitu untuk section 6. Sini saya langsung buat split screen saja seperti ini. Dan di sini itu seperti pada modul 3 sesuai dengan instruksi percobaan yang ada, kita itu kan diinstruksikan untuk membuat atau menambahkan form menggunakan Bootstrap. Nah, di sini untuk codingnya saya menambahkan dengan menggunakan text section 6 untuk penandanya, yaitu formulir dengan Bootstrap, sebagai pengembangan tambahan agar tampilan web menjadi lebih interaktif dan juga modern. Nah, di bagian ini saya menggunakan framework Bootstrap versi 5.3 untuk membangun sebuah formulir responsif yang terdiri dari beberapa elemen input, seperti nama, email, password, dan juga jenis kelamin. Dan semua komponen tersebut menggunakan kelas bawaan dari Bootstrap, seperti form control, form label, kemudian ada form select juga, yang membantu membuat tampilan form terlihat lebih rapi dan konsisten di berbagai ukuran layar. Nah, kemudian ada tombol button juga, atau tombol kirim itu menggunakan button garis primary, juga itu merupakan komponen dari Bootstrap yang secara otomatis memberikan gaya visual serta efek cover yang menarik tanpa harus menulis banyak kode CSS tambahan. Nah, penambahan section ini itu bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana Bootstrap dapat digunakan bersama HTML5 untuk mempercepat proses pembuatan antarmuka web yang menampilkan yang responsif dan juga profesional. Dan dengan adanya formulir Bootstrap ini, website itu tidak hanya menampilkan media dan juga API, tetapi juga menunjukkan kemampuan penerapan framework CSS eksternal untuk meningkatkan user experience dan juga mempercantik tampilan web secara keseluruhan. Nah, tapi sebelum itu kita akan melakukan hosting terlebih dahulu. Nah, saya menghosting web saya itu dengan web ini Infinity Free agar ketika kita hosting itu kita tidak perlu bayar. Nah, untuk cara hostingnya sendiri itu sangat gampang, kita hanya perlu buka file manager saja. Kebetulan di sini saya sudah mengganti file yang tadi dengan nama index.html. Setelah itu dia akan jadi secara otomatis, dan ketika kita ingin mencari untuk membuka apakah file kita sudah di hosting atau belum, kita bisa langsung mencari dengan menuliskan domain yang setelah kita buat di aplikasi di web ini. Nah, ketika saya cari, maka ini adalah web yang sudah berhasil di hosting. Ini sama persis, dan juga tadi YouTube videosnya itu sudah berhasil diputar. Gitu. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk saja pada fungsi yaitu formulir dengan Bootstrap ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama kita. Misalnya saya memasukkan nama saya. Kemudian di sini saya memasukkan email saya. Nah, untuk password sendiri misalnya saya membuat password saya. Nah, di sini juga ada kita diminta untuk memilih jenis kelamin. Sini saya memasukkan, dan ketika ini adalah efek hover yang telah saya buat tadi, dan ketika kita kirim maka dia akan kembali lagi ke bagian atas. Nah, setelah itu juga sesuai dengan instruksi bahwa kita harus menuliskan nama dan juga name. Dan sekian dari penjelasan saya tentang modul 3 ini. Kiranya video ini dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap modul. Terima kasih.